Di suatu dunia, perbudakan terhadap bangsa setengah manusia sudah menjadi hal yang wajar. Mereka selalu dipaksa untuk bekerja tanpa diberi bayaran. Di tengah situasi tersebut, seorang pedagang bernama Banza menunjukkan sikap yang sebaliknya. Dia memperlakukan semua orang dengan setara tanpa memandang ras. Kemudian, saat hendak mengangkut dagangannya, dia tiba-tiba terpilih sebagai kandidat pahlawan dari dunia lain. Saat itu, kerajaan sihir sangat membutuhkan kekuatannya demi membantu pertempuran mereka dengan Raja Iblis. Namun, ketika kemampuannya diukur, mereka menemukan bahwa Banza tidak memiliki kekuatan pahlawan. Status kemampuannya terlihat biasa saja, seperti manusia dewasa. Sedangkan kesatria yang berada di sampingnya memiliki status yang sangat tinggi, membuat semua perhatian tertuju padanya, dan Banza menjadi terabaikan. Kemudian saat Banza meminta dikembalikan ke dunia asalnya, penyihir kerajaan tak bisa mengembalikannya karena gerbang menuju dunia itu sudah tertutup. Supaya kesalahan ini tidak tersebar, maka raja pun memberi kompensasi berupa izin tinggal. Namun, mereka malah mengirimnya ke hutan De La Veza, tempat di mana pasukan Raja Iblis berada. Dalam perjalanan menuju hutan tersebut, Banza diberitahu bahwa di dunia ini seseorang tidak dipandang berdasarkan rasnya. Hal ini membuat dia berpikir, mungkin saja dunia ini tak seburuk yang dia kira. Kemudian setelah diturunkan dari kereta kuda, Banza memeriksa kantong sihir pemberian raja dan mencoba senjata yang ada di dalamnya. Lalu saat dia mengalahkan slime dengan senjata itu, senjatanya langsung rusak dalam sekali pakai. Namun, saat levelnya sudah meningkat, dia mengalami situasi yang tidak terduga. Nilai status kemampuannya tiba-tiba berubah menjadi tidak terhingga. Selain itu, dia juga bisa menggunakan semua jenis sihir dan mendapat panduan langsung dari asisten suara. Saat ini hutan De La Veza telah dicemari aura kegelapan yang sangat pekat, tapi dengan kekuatan sihirnya Banza dapat memurnikannya, bahkan sampai membunuh semua iblis di hutan itu. Hal ini menyebabkan levelnya jadi meningkat pesat. 発動します。レベルが上昇します。レベルが上昇します。 Beberapa saat setelahnya, Banza berniat kembali ke ibu kota dengan sihir teleportasinya. Supaya identitasnya tidak ketahuan, dia mencoba sihir perubahan wujud yang disarankan oleh asisten suara. Awalnya dia memilih gender wanita, tapi karena penampilannya terlalu bahaya, dia pun memutuskan untuk tetap menjadi pria dengan wujud yang sedikit berbeda. Selain itu, dia juga akan mengganti namanya menjadi Flio Sang Petualang. Setelah berteleportasi ke ibu kota, Flio langsung mencari pekerjaan di Serikat Petualang. Setibanya di sana, dia bertemu dengan anak kecil yang mengajukan misi pengawalan ke hutan De La Veza. Kebetulan, Flio pernah datang ke hutan tersebut, makanya dia memutuskan untuk membantu anak itu dengan sihir teleportasinya. Namun, dikarenakan sihir teleportasi itu sangat sulit, orang-orang tidak mempercayainya. Bahkan, ksatria kerajaan hampir menangkapnya atas tuduhan percobaan penculikan. Flio tidak ingin mencari masalah dengan mereka. Untuk meluruskan salah paham ini, dia memutuskan untuk memperlihatkan kemampuan teleportasinya. Kemudian saat Flio memakai sihir teleportasi, semuanya langsung berpindah ke hutan De La Veza. Kelompok kesatria itu tidak menyangka kalau kemampuannya memang sungguhan. Setelah Flio membuktikan kemampuannya, mereka langsung minta maaf karena sudah bersikap tidak sopan padanya. Sementara itu, anak kecil yang meminta untuk diantar ke sana menjadi terlihat mencurigakan. Sejak awal orang lain juga berpikir dia sangat aneh karena ingin pergi ke tempat yang dihuni pasukan iblis. Setelah dicurigai, anak itu pun menunjukkan wujud aslinya. Ternyata dia adalah Fenris, salah satu dari 4 jenderal Raja Iblis. Untuk mencegah terjadinya korban, Flio segera memindahkan para kesatria dan menghadapi serigala itu sendirian. Meskipun lawannya sangat mengerikan, Flio tidak ingin terbunuh tanpa melakukan apapun. Oleh karena itu, dia akan mencoba semua mantra sihir yang ada untuk melawannya. Kemudian setelah berhasil mengunci pergerakannya, dia mencari mantra yang lain untuk menangkapnya. Namun karena tidak ada mantra lain selain sihir penaklukan, dia tidak ingin melakukannya karena sama saja dengan praktik perbudakan dari dunia asalnya. Untung saja Fenris sudah kehabisan energi sihirnya. Dia memutuskan untuk menyerah karena tak punya sihir yang tersisa untuk melawan. Fenris meminta Flio untuk membunuhnya, tetapi Flio menolak melakukannya karena sejak awal dia memang tidak suka dengan kekerasan. Pada akhirnya Fenris melepas wujud binatangnya, kemudian pingsan karena sudah kehabisan energi. Di malam harinya, Flio memeriksa daftar mantra yang dimilikinya. Meskipun sudah pernah menggunakannya, dia masih belum mengerti mengapa dia bisa memakai mantra sehebat ini. Beberapa saat kemudian Fenris mulai bangun lagi dikarenakan energi sihirnya sudah pulih. Dia pun menyadari bahwa Flio memakai sihir penyembuhan ketika dia tidur. Fenris berpikir seharusnya dia sudah terbunuh. Maka dari itu dia berjanji tidak akan menyerang manusia lagi dan mengakui Flio sebagai tuannya. あなたと共に生きることを誓います。ですから、
おそばに置いてくださいませ。 Di sisi lain, pahlawan dan pasukannya mengalami kekalahan dalam pertempuran. Setelah dikalahkan, pahlawan itu menyalahkan pasukan kerajaan. Padahal dia sendiri yang kabur ketika pasukan tersebut sedang berjuang. Tampaknya, kemampuan pahlawan itu tidak meningkat meski sudah berlatih selama sebulan penuh. Pada hari berikutnya, Flio mengajak Fenris berkeliling kota. Mereka akan mencari pekerjaan di serikat dan mencari tempat tinggal agar tidak terlihat mencurigakan. Flio mengatakan mungkin lebih baik kalau mereka berpura-pura jadi pasangan. Fenris sangat setuju dengan pemikirannya, tetapi ketimbang berpura-pura, dia berharap mereka bisa menikah beneran. Beberapa saat kemudian Flio mendaftarkan Fenris ke serikat. Saat hendak mendaftar, tiba-tiba saja mereka mendapat misi mendesak untuk melawan monster beruang di wilayah utara. Saat ini gerombolan beruang itu sedang menuju kota, makanya semua petualang diperbolehkan ikut serta tanpa ada batasan peringkat. Tetapi, karena pasukan pahlawan juga tidak mampu melawannya, maka hanya Flio dan Fenris saja yang langsung mengambil misi tersebut. Kebetulan rombongan kesatria yang sebelumnya sudah lebih dulu berada di sana, dikarenakan mereka sedang mengalami kesulitan, Flio dan Fenris segera membantunya dan mengalahkan monster beruang itu dengan sekali serangan. Ini merupakan yang kedua kalinya Balirosa dan rekannya diselamatkan oleh Flio. Kemudian saat Flio akan mengenalkan Fenris kepada mereka, tiba-tiba ada beruang lain yang mendekat. Fenris yang sudah siap melawannya, tapi hanya dengan menatap matanya, beruang itu langsung ketakutan dan menjadi tunduk padanya. Tindakan yang ditunjukkan oleh Flio dan Fenris benar-benar luar biasa. Hal ini membuat Balirosa bertanya-tanya siapa mereka sebenarnya. Karena kemampuannya sudah tidak diragukan, maka Balirosa dan teman-temannya memohon ingin latihan bertarung dengannya. Setelah membeli rumah, Flio tidur sekamar dengan Fenris. Namun meskipun Fenris sudah mengakui dia sebagai suaminya, Flio tidak ingin terlalu dekat dengannya karena masih ada beberapa prosedur yang belum terpenuhi. 不利だな。今日の特訓のことだが。失礼した。 Di pagi harinya mereka mulai melatih para kesatria. Mereka menyuruhnya melawan babi gunung raksasa yang sebelumnya sudah disiapkan. Kemudian saat babi itu mengejar Balirosa, Baleno disuruh merapal mantra pelindung untuk menghentikannya. Lalu saat babi itu sudah tidak bergerak, Bileris segera melancarkan serangan dengan menggunakan busurnya. Namun dikarenakan tembakan busurnya sangat lemah, maka tembakan itu tidak berpengaruh sama sekali. Pada akhirnya, babi gunung itu malah mengamuk dan mengejar mereka semua. Dari pengamatannya, Flio memperkirakan akan butuh waktu lama melatih mereka. Oleh karena itu, dia mengizinkan mereka semua untuk tinggal di rumah barunya. Sebagai perayaan atas rumah barunya, Fenris menghidangkan daging mentah segar dari babi gunung yang tadi. Tapi karena makanan seperti itu tidak lazim untuk manusia, maka Flio memutuskan untuk memasaknya lagi dengan dibantu oleh Balirosa. Makanan yang lezat pun berhasil dibuat dan dinikmati oleh semuanya. Selain memasaknya, sebagian babi gunung yang tersisa dijual oleh Flio ke serikat dikarenakan kelompok partinya hanya berdua saja, maka kabar tentang kehebatannya langsung tersebar dalam waktu singkat. Bahkan Flio sampai diberi tawaran bekerja di bawah pahlawan dan jadi kesatria kehormatan. Bagi petualang tak ada tawaran lain yang lebih tinggi dari ini. Tapi Flio merasa tidak tertarik karena tak punya alasan melawan iblis. Sepulang dari serikat, Flio bertemu Fenris dengan pakaian yang kotor. Flio mengira dia telah diserang oleh monster sihir. Namun ternyata dia baru selesai kursus memasak dan terbakar oleh sihirnya sendiri. Di sisi lain, pahlawan mendapat kabar dari pelayannya bahwa ada petualang kuat di serikat. Mengetahui kehebatannya dalam berburu monster, pahlawan memutuskan untuk segera mempekerjakannya. Namun meskipun sudah diundang berkali-kali, Flio tetap menolak tawaran kerja tersebut. Dia lebih mengutamakan kesehariannya bersama Fenris serta melatih orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian di malam harinya, mereka menikmati masakan buatannya Fenris. Setelah ikut kursus memasak, akhirnya dia bisa membuat masakan yang layak untuk dimakan. Pada saat yang sama, utusan Raja Iblis bernama Uliminas sedang memperhatikan mereka dari jendela. Menyadari kehadirannya Fenris, segera menghampirinya dan menyuruhnya masuk ke dalam rumahnya sambil menyuguhkan teh Fenris. Kemudian memberitahu Uliminas bahwa dia tinggal di sini bersama suaminya. Dengan bangganya, dia mengatakan kalau mereka berdua saat ini sudah menikah. Hal ini tentu saja membuat Uliminas sangat terkejut. Selain itu, karena Flio adalah orang yang merapal sihir pemurnian di hutan de la Feza, Uliminas menganggapnya sebagai ancaman dan Fenris sudah menjadi musuh bagi pasukan kegelapan. Karena hal itu, dia mencoba untuk menantangnya berduel dengan harapan bisa mengalahkan keduanya. Namun dikarenakan Flio mampu membatalkan semua sihirnya, maka dia tidak punya kesempatan untuk menang darinya. Meskipun sudah kalah duel, Uliminas masih belum menyerah. Di hari berikutnya dia berniat menyerangnya lagi dengan membawa pasukan naga. Tapi sebanyak apapun naga yang dikerahkan, Flio masih bisa mengalahkannya dalam waktu sekejap. Selain itu, dia juga bisa membantu temannya untuk mendapat gelar pembunuh naga. 不可魔法加速貫通神聖化。本当にドラゴンスレイヤーの称号がついてる。
Kemudian Flio memasang penghalang di sekitar rumahnya. Sementara itu, yang lainnya sedang berkumpul memperhatikan status miliknya Blossom yang sudah memiliki gelar pembunuh naga, sebab gelar pembunuh naga itu sangat bergengsi sampai orang biasa bisa menjadi bangsawan. Tidak lama setelah itu, ada iblis yang mendekatinya. Iblis itu menanyakan tempat tinggalnya Fenris dengan beralasan sebagai temannya. Namun dikarenakan Balirosa sangat mewaspadainya, maka iblis itu memutuskan untuk mundur dan menitipkan pesan untuk Fenris. Tak berselang lama, Flio dan Fenris segera menghampirinya. Mereka khawatir dengan kondisinya karena yang barusan berbicara dengannya itu adalah Raja Iblis. Balirosa baru saja mengancamnya. Mengetahui itu adalah Raja Iblis membuat dia sangat panik dan takut akan dibunuh olehnya. Sejak saat itu Raja Iblis sering berkunjung ke sana dengan memakai nama samaran Gozal. Meskipun mengetahui bahwa Gozal itu adalah Raja Iblis, Flio tidak menunjukkan rasa takut padanya. Dia memperlakukannya dengan sangat baik seperti kedatangan tamu orang biasa. Sementara itu, Balirosa tampak begitu ketakutan sampai kakinya lemah sehingga tidak bisa berdiri. Sebagai Raja Iblis, Gozal tidak suka buang-buang waktu. Dia langsung mengatakan bahwa alasan kedatangannya itu adalah merekrut Flio bergabung dengan pasukan kegelapan. Meski mendapat tawaran langsung darinya, Flio langsung menolaknya karena dia berasal dari dunia lain. Jadi dia tak punya alasan mendukung pihak manapun di dalam peperangan. Meskipun ditolak, Gozal menyatakan tidak akan menyerah. Selain itu, karena dia tertarik pada Balirosa, dia akan kembali lagi untuk membujuknya. バリロッサのことをずいぶん気に入っているようでしたわ。気に入ってる。 Sejak saat itu Gozal makin sering datang mengunjungi rumahnya. Saat itu ada pasukan dari kerajaan yang mengawasinya. Kemudian saat pasukan itu melapor kepada raja. Raja langsung marah karena selain mengabaikan panggilannya Flio, malah bergabung dengan pasukan kegelapan. Putri mengingatkan bahwa Flio belum tentu bergabung dengan pihak musuh, tapi raja tidak mau mendengarkannya dan malah memerintahkan pasukan untuk menyerang. Tidak lama kemudian pasukan kerajaan bersama pahlawan datang mengepung rumahnya. Setelah ketahuan pernah berurusan dengan pasukan kegelapan Flio, diberi pilihan untuk bergabung memerangi iblis atau mati di tangannya sebagai sekutu pasukan kegelapan. Dengan santainya, Flio mengungkapkan tidak berminat bergabung dengan keduanya karena sudah banyak yang datang. Dia minta maaf pada mereka semua dan menolak tawaran itu dengan halus. Namun dikarenakan pahlawan memaksa ingin merekrutnya, maka demi menghindari pertempuran, Flio memutuskan untuk meninggalkan mereka dengan berteleportasi. Selain itu, dia juga membawa rumah beserta kebun-kebunnya ke wilayah yang jauh dari kerajaan. Saat bersamaan, Raja Iblis ingin menemui Flio lagi, tapi karena Flio sudah tidak ada di sana, maka dia sangat murka kepada orang-orang yang mengepung rumahnya. 我ら魔族の力を見せつけてやるのだ。 辻のご命令にゃ出遅れるでないにゃ。 Raja Iblis memberi perintah kepada seluruh pasukan kegelapan untuk menyerang kerajaan. Tak butuh waktu lama, pasukan tersebut berhasil menembus benteng serta menghancurkan pertahanan kerajaan itu. Karena hal tersebut, kerajaan harus mengerahkan semua penyihir untuk menyiapkan sihir pemurnian. Sementara itu, di tempat yang lain, Flio dan Fenris menjalani kesehariannya dengan damai. Sekarang hubungan mereka sudah semakin dekat, seperti pasangan suami istri beneran. Namun karena baru pindah ke tempat baru, Flio belum menemukan rekan bisnisnya. Untungnya Blossom dan Bailery bersedia membantu masalah keuangannya dengan menjual sayuran dan berternak kuda. Hal ini membuat Balirosa dan Belano tidak percaya diri karena tak punya keahlian lain selain bertarung. Walau begitu, Flio tidak keberatan dan memperbolehkan mereka fokus latihan saja. Di sisi lain, dengan sihir pemurnian kerajaan berhasil menghentikan serangan musuhnya, tetapi harga untuk mantra itu sangat mahal karena bisa menguras energi sihir para penggunanya. Sebagai salah satu penyihir raja juga ikut menjadi korban, sehingga Putri harus menggantikan semua tugasnya. Berbeda dengan ayahnya yang memihak pahlawan secara terang-terangan, Putri menentang keberadaannya. Dia langsung mencabut posisinya sebagai pahlawan karena tidak pernah membantu negeri ini ketika dalam bahaya. Pahlawan tidak terima dengan keputusannya. Putri dengan harapan bisa menemukan harta legendaris, dia langsung melakukan perlawanan dan menyusup ke ruangan penyimpanan harta kerajaan. Tak berselang lama, dia mendapat bisikan dari Majin yang tersegel. Dengan harapan akan dikabulkan permintaannya, pahlawan itu disuruh membebaskannya dengan menarik pedang yang menyegelnya. Tanpa berpikir panjang, pahlawan itu segera menarik pedangnya. Kemudian Majin yang tersegel di sana pun mulai muncul dan memberinya 3 permintaan. Tak lama setelah kejadian tersebut, Putri dan para pengikutnya terkena kalung pengorbanan
Menyadari ada yang menyusup, Putri segera memerintahkan pasukan untuk mencari penyusup itu di ruang penyimpanan harta. Karena tidak banyak yang mengetahuinya, peramal memberitahu mereka bahwa kalung itu disebabkan oleh Majin. Jika permintaan seseorang sudah terpenuhi, maka Majin akan memakai kalung itu untuk memenggal tumbal. Dia memerintahkan peramal untuk meramalkan cara menghadapi bahaya ini. Kemudian setelah melakukan peramalan, peramal itu pun mengatakan bahwa mereka harus mencari pahlawan sejati. Sementara itu, Fliyo sedang mengenalkan produk buatannya kepada seorang pedagang. Dengan kemampuan negosiasinya, dia pun berhasil menjalin kerjasama dan menjual lebih banyak produk melebihi yang dia kira. Namun saat Fliyo hendak pulang, tiba-tiba ada Majin yang menghampirinya. Majin yang menguasai cahaya dan kegelapan purba bernama Hiya bermaksud untuk membunuh Fliyo atas perintah dari pahlawan. 自動防御魔法を展開します。 Fenris terluka parah membuat Fliyo sangat terguncang. Karena lukanya terlalu dalam, dia tidak bisa memulihkannya dengan semua sihir miliknya. Sementara itu, Hiya masih terus menyerangnya. Karena serangan sebelumnya meleset, ia mencoba menyerang Fliyo lagi dengan mantra cahaya dan kegelapan purba. 許さない。お前だけは。対象の時間を巻き戻します。 Saat menerima serangan tersebut, seluruh sihir milik lawannya dapat digunakan olehnya. Karena itu, Fliyo bisa menggunakan sihir milik Majin untuk mengembalikan waktu di sekitar Fenris. Setelah itu, Fliyo memukuli Hiya. Secara brutal, dia tidak bisa memaafkannya karena sudah menyakiti orang paling berharga baginya. 闇の根源魔法。ごちゃごちゃとうるさいよ。ヒグス。ダメだ。お前はリースを手にかけた。 Tak berselang lama, Fenris bangkit lagi. Melihat Fliyo bertarung demi dirinya, membuat dia sangat senang. Tetapi mengingat selama ini Fliyo tidak suka melawan orang yang sudah menyerah, maka Fenris memilih untuk menghentikannya. Dikarenakan Fenris baik-baik saja, Fliyo pun berhenti menyerang dan bisa mengendalikan amarahnya lagi. Sementara itu, di tempat yang lain, Putri bersama pengikutnya sedang dalam perjalanan mencari pahlawan sejati. Dikarenakan Hiya gagal dalam memenuhi permintaan, maka kalung pengorbanan yang terpasang pada mereka langsung hancur. Namun selain segel Majin, ternyata di ruang harta kerajaan masih ada segel penyihir. Setelah mengetahui Hiya gagal dalam menjalankan tugasnya, kesadaran penyihir itu langsung keluar dan merasuki orang yang berada di dekatnya. Selain itu, dia juga mengubah pahlawan berambut emas menjadi monster yang sangat ganas. Fliyo baru saja memulihkan Hiya dengan sihir penyembuhnya. Meskipun Hiya sudah menyakiti Fenris, tapi dia masih bisa memaafkannya karena Fenris baik-baik saja. Dengan menggunakan mantra pembaca ingatan, Fliyo bisa mengetahui peristiwa yang dialami oleh Hiya sebelumnya. Walau begitu, dia tidak ingin menyegelnya lagi di ruang harta supaya kejadian yang sama tidak terulang kembali. Kemudian Fenris pun menyarankan agar Hiya jadi pelayannya saja, meskipun Fliyo tidak membutuhkan pelayan. Fenris bersikeras ingin menjadikannya pelayan karena berpikir akan menjadi aset berharga. Dikarenakan Fenris menginginkannya, maka Fliyo tak punya alasan untuk menyimpan dendam. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengangkat Hiya menjadi pelayan, tapi dengan syarat tidak akan membunuh manusia lagi. Hiya tidak keberatan dengan syarat tersebut. Mulai sekarang dia akan mengabdikan kekuatan dan tubuhnya kepada Fliyo. Selain itu, dia juga merasa bahwa Fliyo adalah manusia yang menarik, sehingga dia ingin mengamati apa yang akan dicapai olehnya suatu saat nanti. Kemudian, saat Fliyo membawanya ke rumah, yang lainnya langsung ketakutan. Mereka tidak mengerti dengan jalan pikirannya Fliyo yang tiba-tiba membawa Majin. Pada saat yang sama, Fenris kelihatan sangat murung. Setelah mendapatkan mantra sihir Majin, dia takut Fliyo akan memakai mantra itu untuk kembali ke dunia asalnya. Sambil memeluknya, Fliyo mengatakan kalau dia tidak akan pulang. Dia tidak bisa hidup tanpanya lagi dan ingin menjadikannya sebagai istri yang sebenarnya. Sejak Hiya tinggal di rumahnya, hampir semua pekerjaan rumah dikerjakan olehnya. Hal ini membuat yang lainnya merasa cemas. Karena itu, agar tidak dianggap sebagai beban, mereka makin bersemangat dalam mengerjakan setiap tugasnya. Sebagai seorang penyihir, Belano tidak punya kesibukan seperti yang lain. Beberapa saat kemudian ada monster sihir yang tiba-tiba menggila. Monster itu berlarian di halaman rumah dan merusak kebun yang dibuat oleh Blossom. Namun karena Bellery sudah menyadari penyebab monster itu mengamuk, maka dia pun memutuskan untuk segera menangkapnya. Pada hari yang sama, Fliyo dan Fenris sedang jalan-jalan di kota. Tapi karena tujuan datang ke sana adalah untuk menjual zirah, maka kegiatan itu tidak bisa disebut sebagai kencan. Kemudian ketika Fenris sedang menunggunya di depan toko, tiba-tiba ada sesuatu
sesuatu yang datang dari langit. Itu adalah penyihir bernama Damalinas bersama mantan pahlawan yang sudah diubah menjadi monster olehnya. Karena Hia merasa bertanggung jawab atas kebangkitannya, maka dia meminta izin untuk menyingkirkannya. Putri Klirode adalah target utamanya meskipun putri sudah tidak berdaya Damalinas tetap menyerangnya karena punya dendam masa lalu pada keluarga kerajaan. Kemudian saat Damalinas akan menyerang lagi, ia segera menghentikan mantranya. Hal ini membuat Damalinas bertanya-tanya mengapa Majin seperti Hia mengganggu kesenangannya. Setelah itu, Damalinas kembali mengerahkan serangan sihirnya, tapi karena tidak ada satupun sihir yang bisa mengenai Hia, maka dia menggunakan kekuatannya untuk memperkuat monster yang sedang bersamanya. Sebelum monster itu membahayakan penduduk Flio segera mendekat dan membatalkan mantranya. Dengan begini, ia bisa dengan mudah menyerap seluruh kesadarannya dan mengamankannya di dalam tubuhnya sendiri. Setelah kondisinya tenang, Putri Klirode mengucapkan terima kasih kepada Flio karena telah menyelamatkan kerajaan mereka dari krisis ini. Selain itu, dia juga ingin minta maaf mewakili raja atas perlakuan mantan pahlawan yang bermasalah. Dikarenakan harapan rakyat sudah menghilang, Putri meminta Flio datang ke istana untuk menjadi pahlawan yang baru. Tapi karena Flio sudah memutuskan untuk menjalani hidup damai dengan istrinya, maka Flio mengatakan dia tak bisa mengemban tugas sebesar itu. Di samping itu, gaya hidupnya yang sekarang lebih cocok dengannya. Sepulang dari kota, teman-temannya menyampaikan kalau mereka ingin memperluas tanah dengan tanah yang luas. Bailery ingin membiakkan kuda monster, sedangkan Blossom ingin memperluas ladang agar mereka bisa menanam lebih banyak sayuran. Selain itu, Hia dan Belano juga bisa menerapkan sihirnya agar proses pertumbuhan tanaman menjadi lebih efisien. Di hari yang berbeda, Balirosa mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi tersebut, tiba-tiba saja dia mengenakan baju pengantin, kemudian menikah dengan Raja Iblis. Yang membuat dia merinding adalah Raja Iblis akan menguasai dunia. Tidak lama kemudian Balirosa terbangun dari mimpinya. Dia tidak mengerti mengapa bisa memimpikan hal itu, padahal dia tidak ingin mengingat Raja Iblis. Saat memberitahu Fenris tentang mimpi tersebut, Fenris beranggapan Balirosa sedang jatuh cinta. Menurutnya, jika sedang jatuh cinta, orang yang dia cintai akan muncul dalam mimpi dan dia akan mendapat mimpi buruk. Balirosa membantahnya dengan keras, namun yang lainnya malah ikut bergabung karena ingin tahu dengan siapa dia jatuh cinta. Karena dulu Raja Iblis sering datang menemuinya, mereka pun beranggapan mungkin Balirosa bisa meluluhkan hati Raja Iblis. Dia mungkin bisa melampaui batasan ras seperti Flio dan Fenris. Beberapa saat kemudian, Flio mendapat pemberitahuan tentang adanya iblis yang mendekati penghalang. Di sisi lain, orang-orang di istana baru saja menemukan bukti kalau Flio adalah kandidat pahlawan yang terpanggil dan dibuang oleh raja ke hutan. Setelah mengetahui hal tersebut, Putri ingin meminta maaf dan minta pengampunan darinya. Namun, pada saat yang sama, mantan pahlawan dan pelayannya kabur dari penjara. Selain itu, dia juga mencuri kantung tak terbatas yang berisikan pusaka kerajaan. Akhir-akhir ini, Raja Iblis mengarahkan unit pengintai untuk fokus mencari Flio. Meskipun pengikutnya ingin melanjutkan invasi, Raja Iblis memutuskan untuk menundanya karena masih ingin merekrut Flio menjadi pasukannya. Keputusan tersebut memicu terjadinya perpecahan. Adiknya beranggapan bahwa kakaknya sudah mulai melunak, sehingga dia tidak tahan untuk merebut tahta dan kekuasaannya. Sementara itu, Flio dan Fenris sedang berbelanja di kota. Beberapa saat kemudian, Balirosa menghampiri mereka berdua. Dia ingin mentraktir mereka makan dalam rangka merayakan kenaikan peringkatnya. Tak berselang lama, Hia juga datang menghampirinya. Dia ingin memberitahu Flio bahwa iblis dengan kekuatan besar sedang mendekat. Saat dicari tahu, ternyata iblis itu adalah Gozal. Dari pertemuan itu, Flio mengetahui bahwa konflik yang terjadi saat ini sangat mendalam. Mereka sulit untuk hidup bersama karena kebanyakan iblis mengeluarkan aura yang berbahaya bagi manusia. Semakin lama kemampuan memasak Fenris semakin meningkat. Sekarang dia sudah mampu membuat masakan yang lezat dan juga terlihat mewah. Berkat pengajar dari kelas memasak, dia juga sudah bisa membuat masakan untuk anak-anak. Saat hendak makan siang, Putri bersama pasukannya tiba-tiba mengunjungi rumahnya. Putri bilang hari ini dia datang untuk minta maaf kepada Flio sebagai kandidat pahlawan. Kedatangan Putri membuat yang lainnya penasaran, tetapi karena ada hal penting yang ingin dibicarakan, Putri minta pada mereka untuk meninggalkannya berdua saja. Namun setelah tahu betapa buruknya perlakuan kerajaan terhadap suaminya Fenris menolak meninggalkan mereka, dia bersikeras ingin mendengar semua percakapan yang akan disampaikan oleh Putri. Flio juga sepemikiran dengan istrinya, sehingga Putri harus mematuhinya jika ingin berbicara dengannya. Kemudian setelah yang lainnya meninggalkan mereka, Putri langsung menundukkan kepala dan memohon ampunan atas kesalahannya. Namun karena saat ini Flio hanya seorang pedagang biasa, maka permohonan maaf itu takkan mengubah apapun baginya. Dengan menunjukkan posisi pasukannya, Putri ingin minta bantuannya untuk melindungi kota-kota dari invasi pasukan kegelapan.
kegelapan. Sementara itu, mantan pahlawan dan pelayannya sedang bersembunyi dari penjaga. Meskipun sudah ditetapkan sebagai buronan, mereka masih saja selalu bersama dan hubungan keduanya semakin dekat. Namun saat akan lari ke tempat berikutnya, mereka malah tertangkap oleh pasukan kegelapan. Keesokan harinya, pasukan kegelapan mulai melancarkan agresinya. Sebelum para iblis memasuki kota Flio, dan Fenris segera menghentikan mereka dengan memasang penghalang yang sangat kuat dengan mengenakan topeng serigala Flio, mengatakan bahwa dia adalah pelindung kota ini. Jika mereka mundur, dia tak akan menyakiti mereka. Tapi jika mereka menyakiti warga, Flio menegaskan takkan memberi ampun. Lalu Fenris minta izin untuk menghadapinya karena iblis itu meremehkannya dan menghina keluarganya. Jika ini penting untuknya, Flio bilang takkan ikut campur. Dia mengizinkannya untuk bertarung, tapi dengan syarat tidak membunuhnya. Fenris menerima syarat tersebut. Dia langsung menghadapi iblis itu dan menyerang dengan gigitannya. Karena otot lawannya sangat tebal, serangan itu belum cukup untuk mengalahkannya. Tapi tak peduli seberapa tebal ototnya, Fenris bisa mudah melukainya dengan mengendalikan semua objek yang ada di sekitarnya. Bisa saja memindahkan para iblis itu dengan sihir teleportasinya, namun supaya mereka tidak datang lagi, dia menyuruh mereka berjalan sendiri dengan sedikit mengintimidasinya. Setelah itu, Putri mendapat kabar bahwa ada petualang misterius yang mengusir pasukan kegelapan di berbagai daerah. Selain itu, petualang itu juga mengaku telah diutus oleh Putri Pertama. Di saat Raja Iblis Gol sedang mengamati pergerakan pasukannya, dia mendapat kabar dari pengikutnya bahwa Yuigard sedang melakukan kudeta dengan mengorbankan 2 manusia berkemampuan tinggi. Para jenderal Raja Iblis bersedia jadi saksi dalam duel tersebut, meskipun menurut mereka Gol masih layak memiliki tahta. Tapi karena sekarang pemberontakan mulai terjadi, jadi Gol harus menunjukkan kekuatannya sekali lagi. Kemudian, saat para jenderal datang ke ruang takhta, mereka diminta untuk bekerja sama dan diperingatkan untuk tidak mengganggu. Sementara itu, Uliminas tidak mau menurutinya. Saat itu pun, dia masih mendukung Gol dan berusaha menangkap para pengkhianat. Tidak lama kemudian, Raja Iblis Gol mendatangi istana. Yuigarde langsung menantangnya duel untuk gelar dan tahtanya. Yuigarde mengatakan Gol tidak layak memimpin mereka. Dia mengungkapkan sudah lelah dengan kebodohannya. Dia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah itu, dia langsung melepaskan gelang yang menjadi simbol bagi Raja Iblis. Namun, meskipun gelangnya sudah dilepas, dia tidak bermaksud untuk mempertaruhkannya. Setelah meninggalkan istana iblis, Gol dan Uliminas datang ke rumahnya Flio. Mereka ingin tinggal di sana untuk sementara karena sudah tidak punya uang atau tempat tinggal. Flio sudah mengerti alasan mereka, tetapi dia juga harus tanya pendapat yang lain sebelum menerimanya. Flio ingin menanyakan apa pendapatnya jika Gol menginap di sana selama Gol berjanji untuk tidak melakukan hal yang menakutkan. Mereka tidak keberatan. Selain itu, karena Flio dan Fenris sudah setuju, mereka tidak bisa menolaknya. Di antara semua orang yang menghuni rumah itu, hanya Balirosa saja yang belum bisa menerimanya, meskipun sudah mundur dari jabatannya. Namun, karena mereka tidak memiliki solusi yang lain, maka dia terpaksa harus menyetujuinya. Keesokan harinya, mereka kembali menjalani rutinitasnya karena belum punya pekerjaan. Gol menemui setiap orang dan menanyakan apa ada yang bisa dibantu olehnya. Meski demikian, Uliminas merasa bahwa Gol terlihat lebih bersemangat bersama manusia dibanding saat memimpin pasukan kegelapan. Sementara itu, Balirosa terlihat sangat murung karena khawatir Flio dan Fenris pun menyemangatinya sampai Balirosa mau menerima Gol apa adanya. Namun meski sudah menerimanya, tinggal satu rumah Balirosa menyatakan tidak akan memaafkan mereka jika berani menyakiti manusia. Sejak Yuigarde memimpin iblis, setiap pasukan yang dikerahkan selalu berakhir kalah dalam pertempuran. Penyebab kekalahan tersebut karena selain dihalangi oleh Flio, dia hanya menyuruh pasukannya maju tanpa strategi. Apapun hal ini membuat para pengikutnya kecewa. Mereka mencoba membanding-bandingkan dia dengan Raja Iblis yang sebelumnya. Sementara itu, saat Fenris mencoba undian, dia mendapat hadiah utama liburan ke pemandian air panas. Karena mengira hadiah itu untuk berdua, Fenris sangat bahagia. Tapi ternyata tiketnya khusus satu keluarga, minimal 3 orang sampai 15 orang. Hal ini membuat Fenris sedikit kecewa, sedangkan Flio menerimanya. Ketika di perjalanan, Baileri mengatakan bahwa setiap kolam di pemandian punya khasiat berbeda. Selain untuk kecantikan kulit dan pemulih sihir, salah satu pemandian di tempat itu juga dipercaya bisa meningkatkan kesuburan. Mengetahui ada yang seperti itu membuat Fenris bersemangat lagi. Dia tak sabar untuk mencoba kolam tersebut karena ingin punya keturunan. Tak berselang lama, mereka pun tiba di pemandian air panas. Setibanya di sana, Fenris segera bertanya pada pegawai letak pemandian yang bisa meningkatkan kesuburan. Lalu setelah diberitahu lokasinya, dia akan langsung mengajak Flio pergi ke sana. Di waktu yang sama, anggota kegelapan juga
juga mengunjungi pemandian tersebut dengan menyamar sebagai manusia. Mereka berencana untuk meningkatkan semangat dan memperdalam ikatan para pasukannya. Setelah semuanya berkumpul di penginapan mereka, langsung berpencar dan melakukan kegiatan masing-masing. Uliminas dan Gol mencari jajanan di lingkungan sekitar. Baleno mencoba permainan menembak. Sementara itu, Fenris dan Flio pergi ke pemandian dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan. Di sisi lain, Billeri diam-diam pergi ke tempat khusus untuk orang dewasa karena ada yang membuatnya penasaran. Haya juga datang ke tempat itu dan masuk bersama Billeri. Ketika berkeliling mencari makanan jajanan, Balirosa menatap Gol dengan serius. Meskipun sudah dibilang dia hanya sedang mengawasinya, temannya mencoba untuk mendekatkan mereka karena mengira Balirosa sangat tertarik padanya. Di waktu yang sama, anggota kegelapan sedang menikmati makanan di penginapan. Setelah puas makan, mereka mencoba meramaikan suasana dengan mengadakan berbagai permainan. Namun dikarenakan ada yang tidak terima dengan perlakuan temannya, mereka malah bertengkar dan memicu keributan di penginapan. Tak berselang lama, mantan pahlawan yang baru kabur dari Istana Iblis baru saja tiba di penginapan. Namun saat hendak mengeluarkan permata itu tiba-tiba bereaksi dan menyebabkan dia hilang kendali sebelum menghancurkan area penginapan. Maka Flio dan teman-temannya segera mengambil tindakan. Namun kejadian ini malah mempertemukan mereka dengan anggota pasukan kegelapan. Ketika Yuigarde dan Gol sedang bertarung, Flio menggunakan kekuatan sihirnya untuk menahan bangunan agar tidak runtuh. Sedangkan Balirosa dan yang lainnya segera berpencar untuk mengevakuasi semua orang. Kemampuan Yuigarde dalam mengendalikan energi benar-benar merepotkan. Selain dapat mengendalikan energi dari permata, dia bahkan mencoba mengontrol energi yang dimiliki oleh Gol. Untuk menghentikan energi kegelapan yang berasal dari permata, Fenris melakukan teleportasi jarak dekat lalu menyerang orang yang ada di dalamnya. Kemudian saat kedua orang itu terjatuh, Gol langsung menyelamatkannya karena dia sudah berjanji untuk tidak menyakiti manusia. Sementara itu, untuk menghentikan Yuigarde yang menyerangnya secara brutal, Gol memakai jurus rahasia untuk mematikan energi iblisnya. Jurus tersebut merupakan hasil penelitian manusia dan dia telah menyempurnakannya untuk mengalahkan Raja Iblis yang sebelumnya. Dikarenakan energinya sudah tidak ada, maka Yuigarde bukan tandingannya. Beberapa saat setelah itu, pemilik penginapan dan pegawainya melakukan pengamanan dengan memasang mantra di setiap pakaian yang dipakai pengunjung. Mereka dapat melumpuhkan pergerakannya serta memindahkannya dengan cara paksa. Kemudian setelah situasinya sudah aman, Flio meminta semua orang untuk keluar agar bisa memperbaiki penginapan dengan sihirnya. Pemilik penginapan tidak menyangka mereka akan bisa kembali bekerja secepat ini. Mereka sangat berterima kasih kepada Flio dan teman-temannya karena sudah banyak membantu dalam proses pemulihannya. Di malam harinya mereka berendam di pemandian. Setelah berendam, mereka menikmati masakan mewah yang telah disiapkan oleh pihak penginapan. Pada kesempatan tersebut, Balirosa sempat mendatangi Gol. Setelah mendengar kabar bahwa Gol menyelamatkan manusia dengan kekuatannya, dia ingin berterima kasih kepadanya karena sudah menepati janjinya. Kemudian saat yang lainnya sudah tertidur, akhirnya Fenris dan Flio bisa berduaan. Setelah banyak hal telah terjadi, Flio menanyakan pendapatnya mengenai manusia. Menurut Fenris, kalau ditanya soal pendapatnya, dia masih sulit untuk menjawab. Namun, sekarang dia tidak merasa bahwa mereka adalah musuhnya. Setelah mendengar jawaban tersebut, Flio mengatakan sepertinya akan terus melindungi penduduk kota dan agar tidak terlalu memihak pada manusia, dia membutuhkan bantuannya. Fenris tentu saja akan membantunya lagi pula. Dia ingin memastikan dunia ini aman untuk keturunan mereka nanti. Sejak saat itu, peperangan dengan iblis perlahan mereda setelah raja kabur meninggalkan istana. Dukungan terhadap putri makin meningkat dan dia diangkat menjadi ratu dengan kekuasaan tertinggi. Sementara itu, Flio dan teman-temannya kembali menjalankan aktivitasnya dan menikmati hidup dengan damai.